Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulianisa dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 22. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan pelestarian dari keragaman hayati. Dari ketiga gambar ini, itu merupakan cara untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, di gambar pertama itu ada pohon jati. Pohon jati bisa digunakan untuk mengolah kayu menjadi perabotan rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, dan juga perabotan lainnya. Lalu di gambar kedua ada rempah-rempah. Rempah-rempah berfungsi untuk pembuatan obat-obat tradisional dan juga penyedap makanan. Lalu yang ketiga ada cendana. Cendana bisa digunakan untuk membuat parfum. Nah, dari ketiga gambar ini itu bermanfaat sebagai nilai ekonomi, yaitu sumber daya alam yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Keanekaragaman hayati juga memiliki fungsi sebagai nilai biologis yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah oksigen. Oksigen yang biasanya kita hirup setiap hari. Oksigen kita dapatkan dari pohon-pohon rindang yang hidup di sekitar kita. Lalu ada makanan yang kita dapatkan dari flora maupun fauna. Ada juga pakaian ataupun rumah kita yang bisa kita dapatkan bahan-bahannya dari sumber daya alam. Ada nilai sosial yang menjadi sarana hiburan dan menjadi bagian dari kehidupan sosial ataupun tradisi. Nah, di kedua gambar ini itu ada yang pertama janur kuning yang biasanya digunakan tradisi sebagai pernikahan. Lalu ada gambar daun pisang yang biasanya digunakan untuk membungkus makanan. Selanjutnya, keanekaragaman hayati juga memiliki nilai ekologis yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, seperti hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kenapa? Karena hutan di Indonesia itu adalah paru-paru dunia yang bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, manusia itu suka serakah. Keanekaragaman hayati banyak yang tidak bisa dijaga dan akhirnya berakhir dengan punah. Nah, contoh dari perusakan keanekaragaman hayati itu adalah seperti penggundulan hutan, perburuan hewan, pembuangan limbah pabrik ke sungai yang tidak disaring, lalu polusi asap pabrik, dan juga polusi kendaraan bermotor. Untuk mengatasi kepunahan dari keanekaragaman hayati, maka dilakukanlah pelestarian atau yang biasanya disebut dengan konservasi. Konservasi dibagi menjadi dua, yaitu ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Apa sih beda dari kedua konservasi itu? Jadi, konservasi in situ adalah konservasi yang dilakukan di dalam habitat aslinya, sedangkan konservasi ex situ adalah konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh pelestarian konservasi in situ adalah yang pertama, ada cagar alam atau Suaka Marga Satwa. Bedanya cagar alam atau Suaka Marga Satwa itu adalah cagar alam itu tempat pelestarian flora maupun fauna, sedangkan di Suaka Marga Satwa itu hanya pelestarian faunanya saja. Nah, di cagar alam atau Suaka Marga Satwa ini tidak boleh ada perumahan ataupun industri. Di cagar alam atau Suaka Marga Satwa ini terdapat flora atau fauna yang khas. Lalu yang kedua ada Taman Nasional. Taman Nasional ini lebih luas daripada cagar alam ataupun Suaka Marga Satwa. Di Taman Nasional ini penjagaannya tidak begitu ketat seperti yang di cagar alam atau Suaka Marga Satwa. Nah, di Taman Nasional ini bisa dijadikan sebagai tempat konservasi, sebagai penelitian, dan juga sebagai tempat rekreasi. Lalu yang ketiga ada hutan lindung. Hutan lindung ini berfungsi sebagai keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah contoh dari konservasi ex situ. Yang pertama ada kebun binatang. Kebun binatang ini berfungsi sebagai pelestarian hewan-hewan yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi hewan-hewannya tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi ada juga yang didatangkan dari luar Indonesia. Yang kedua ada kebun raya. Kebun raya itu berfungsi sebagai tempat pelestarian tumbuhan-tumbuhan yang ada di seluruh Indonesia. Namun, sama halnya dengan kebun binatang, kebun raya itu tumbuhannya juga ada yang didatangkan dari luar Indonesia.
Dari kedua tempat ini, kebun binatang dan juga kebun raya, itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga dijadikan sebagai tempat penelitian dan juga tempat konservasi.